Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan pecinta pebisnis, pemini seluruh Nusantara atau penggemar elektronika. Siang hari ini kami dari Bara Elektronik ingin memberikan tutorial tentang alat pemutus penyambung atau skaklar. Bagaimana kerjanya, kemudian bagaimana macamnya dan lain sebagainya. Untuk bisa mengikuti video kami, silahkan rekan-rekan tekan tulisan subscribe dan tekan tombol lonceng ketika nonton video ini supaya video ini dapat berkembang. Baik, kita lanjutkan. Jadi rekan-rekan, khususnya yang untuk pemini ya ini ya, itu kita paling tidak harus tahu tentang skaklar. Skaklar itu adalah alat untuk menghubung dan memutus sambungan arus listrik ya. Kalau di pemini kita itu, pemini itu kan ini ada yang sambung ke positif, ini yang ke negatif di CPU itu. Lah, ini yang kini ke aki positif, ini ke aki negatif. Lah, supaya enak bisa memutus menyambung kan dipasang skaklar. Nah, skaklarnya biasanya dikasih kabel jauh gitu ya. Biasanya yang positif yang dikasih skaklar. Nah, ini kita lihat. Jadi skaklar itu modelnya banyak sekali ini. Ini model on off on. Nah, model on off on ini kalau ada tulisannya ini ya, on off on modelnya. Kemudian ini yang kecil ada juga on off on. Nah, ini biasanya untuk apa? Untuk adaptor yang kecil-kecil, untuk apa? Alat sepeda motor dan sebagainya, elektronika yang lain. Kalau ini pinnya tiga, ini on off, hanya on off. Ini namanya toggle switch ya, toggle, karena ini ada tongkatnya nih. Nah, on off ini ya, nanti on off nya ditulis sendiri nih ya. Kemudian ada lagi model yang toggle-nya ini. Nah, toggle ini on off on. Nah, tetapi kakinya tiga, 1, 2, 3 ya. Kemudian ada lagi yang modelnya begini, itu tadi warnanya merah, ini hitam ya. Hitam agak coklat-coklatan itu. Ini on off on. Jadi on, off, tengah mati, off atau mati, on. Nah, ini kakinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, kaki 6 ini pada hakikatnya adalah 2 deret. Ini satu saklar, ini satu saklar lagi. Jadi ada 2 saklar yang dijadikan satu. Nah, seperti ini. Ini ditumpuk jadi satu. Ini saklar 3. Jadi rekan-rekan kalau menggunakan ya sebelah sini atau sebelah sini ya. Aja salah satu. Kalau digunakan 2 ya ini dibendeng, ini dengan ini dengan ini dengan ini, jadi lebih kuat. Kemudian macamnya lagi, toggle-nya ini ada model gini. Ini biasanya untuk mobil ya, ini ya. Ini mobil, ini 3 on off. Nah, ini. Ya, ini. Oke, ini. Kemudian lagi ada yang modelnya yang ini kecil. Ini yang kaki 6. Kakinya 6 ini kita lihat nih, kakinya 6. On off on ini ya, tengah ada ini on off on. Nah, ini kakinya 6 ya, tetapi kecil ya. Kemudian ada lagi yang ini on off. Nah, kakinya 2, hanya on off saja. Ini biasanya untuk apa? Untuk srekel ya, untuk gerinda itu ya, gerinda, mesin gerinda ini ya.
Ini. Kemudian ada lagi yang ini model begini 2 on off. Nah ini biasanya untuk apa ya, mixer untuk buah atau apa itu ya ini ya. Ini 2 untuk on off saja ya. Ini. Kemudian ada lagi yang model kotak. Nah ini model kotak nih. Model kotak ini 6 kaki. Yang deret sebelah sini sama dengan tadi 2 sebelah ini, cuma ini modelnya kotak. Nah ini on off on ini biasanya untuk mobil ya. Oh ini on atau 2, ini tengah ini posisi off 0, kemudian yang sana on. Nah ini ya, ini ya. Tuh ini ada model begini. Kemudian ada model yang ini. Nah model ini 3 nih, on off. Nah biasanya yang digunakan adalah ini dan ini. Nah ini dan ini. Yang kuning ini untuk lampu. Ini untuk listrik, memutus nyambung untuk listrik PLN AC 220 ini ya. Yang ini nanti lari ke negatif. Itu untuk kalau on ini nyala di sini. Nah, di dalamnya sudah ada lampunya. Untuk listrik ya. Nih. Yang ada lampunya. Kemudian ada model ini yang on off kecil, on off on kecil tadi. Kalau itu tadi yang gede 6 pin, ini 3 pin. Nah ini on, ini off ya tengah ya. Ini on, off, ini on. Kemudian ini modelnya ini on off nih. Kakinya cuma 2 dari 2 ini 4 ya. Jadi ini sebetulnya isinya 2. Ini dan ini dan ini gitu ya. Kalau mau digabung ya ini dan ini gabung ya. Oke. Ini modelnya itu. Kemudian ada lagi yang model begini. Nah, ini 3 kaki. Ini biasanya untuk listrik, untuk stabilizer, stafol dan sebagainya itu ya. Ini 2. Kalau yang kuning ini untuk lampu. Ini hanya untuk mutus salah satu kabel, misalnya positif diputus, kemudian ini dapat negatif sini atau sebelah sini, yang nyala mana nanti kalau di on kan gitu ya. Ini yang PP yang 3 kaki. Kemudian yang gede ini on off biasa, tidak ada lampunya ya. Ada yang kecil rekan-rekan nih ya, kecil lagi ya. Ini ya, on off 2 kaki. Jadi kalau kita lihat banyak sekali model ragam skaklar. Sekarang yang menjadi masalah bagaimana kalau kita menggunakan saklar ini kita manfaatkan untuk mutus atau nyambung arus listrik. Ya gitu ya. Misalnya kita ingin menggunakan CPU POM ini kita. Nah, kita kan punya CPU yang POM ini itu, ini kebutuhan arusnya kan minimal 20 ampere. Nah, 20 ampere ya ini ya arusnya kalau di konslet atau penggunaan daya penuh itu sekitar ya 20-an, nah 15 sampai 20. Nah, ini. Oleh sebab itu, kalau ingin menggunakan saklar, ingin memutus nyambung saklar di sini, kita juga harus menyesuaikan, harus menggunakan listrik yang untuk kekuatan ampere yang gede untuk saklarnya ini. Kita lihat ampernya. Kalau ini 12 volt, misalnya 20 ampere. Atau katakanlah 12 volt positif 10 ampere. Itu kan berarti 120. Kalau wattnya kan, watt itu kan tegangan 12 kali ampere 10 misalnya ini ya. Ini katakanlah 10 ampere berarti 120 watt. Nah, 120 watt. Maka kita nanti harus menggunakan saklar yang kemampuannya di atas 120 watt supaya nanti kalau dimainkan ceklek tidak terbakar gitu. Nah, kita lihat saklar ini kita lihat. Di sini ada tulisannya rekan-rekan ya, saklar. Ini 15. Ini ada tulisannya 15 250 ampere. Ini berarti wattnya gede nih, 15 kali 200 ini berapa watt nih? Berapa ribu nih ya? Ini hampir 3000.
buat ini gede ini ya, jadi ini bisa digunakan untuk itu ya. Kalau ini kecil nih ya, kalau yang ini ya nanti terbakar kecil, arusnya ini cuma berapa ini, enggak ada tulisannya ya, tulisannya kecil enggak nampak saya nih pokoknya. Nah ini kecil ada tulisannya. Dan pada prinsipnya rekan-rekan kalau ingin mutus nyambung itu tahu yang diputus yang disambung itu arusnya tuh berapa ampere gitu, atau berapa watt kemampuan dayanya. Watt itu arus kali tegangan itu tahu, sehingga nanti skaklar yang kita gunakan itu tidak terbakar karena ampernya kecil kan gitu. Nah kemudian kalau kita sudah mengetahui ampernya atau gedenya atau wattnya pesawat kita atau alat kita yang mau kita putus, kemudian tekniknya gimana, teknik menyambungnya gimana. Tekniknya begini teman-teman, jadi skaklar itu ini ada yang namanya, kalau istilahnya ini misalnya nih ya, saya ambilkan yang 3 dulu ya. Nah, ini on off on. Nah, ini. Ya. Kalau 3 begini ini ada istilah yang namanya tengah itu induk, anak, ya. Induk, anak kiri, anak kanan. Nah, induk, anak kiri, anak kanan. Kalau posisi ini induk ini tidak nyambung. Ya, tidak nyambung baik posisi anak kiri atau anak kanan, tidak nyambung. Nah, ini. Nah, buktinya kita ukur coba ya, kita ukur. Kita pinggirkan, kita ukur menggunakan avometer ya. Avometer kita ukur. Nah, kalau nyambung kan kanan pol ya, nih saya nolkan dulu nih. Biar nol ya, oke, biar nyambung, oke, ini ya nol. Dah, ini artinya kalau nanti diukur nol ya berarti nyambung. Kita lihat. Induk tengah, anak samping kanan misalnya, anak kanan, enggak nyambung dah. Lah, kalau kita tekan ke kanan misalnya, yang nyambung itu biasanya anak kiri dengan induk. Kita lihat coba kiri dan ini ya, dan apa namanya, dan induk, coba kita lihat ya, nyambung toh. Nah, tetapi yang kanan ya enggak. Oh, enggak nyambung. Kalau ke sana, geser ke kiri sana, yang nyambung itu induk tengah ini dan samping kanan. Jadi ini arahnya begitu ya. Jadi kalau di sini yang nyambung adalah induk dan kiri. Kalau di sini induk dan kanan. Kalau tengah mati, baik ini tidak nyambung ke sana kemari. Itu prinsipnya untuk skaklar yang on off. Oleh sebab itu kalau ingin menggunakan skaklar ini untuk nyambung atau memutus skaklar atau memutus misalnya CPU, ya kabel ini kita perpanjang, kemudian kita putus ya, berarti salah satu dapat sini, yang satunya sana dapat yang sebelum. Ini nanti kan akinya ke aki positif, misalnya ke baterai positif. Lah ini kita putus sambung. Nah ini nanti ke sini. Lah ini nanti dapat positif. Nah, istilahnya nyambungnya di sini, mutus, nyambung. Nah, pakai ini. Nah, gitu loh. Nah, di dalamnya ada lidah-lidahnya. Ya. Dan saya ingatkan rekan-rekan, skaklar itu kan kalau dimatikan itu di sana ada lidah yang memutus nyambung, biasanya timbul api. Nah, oleh sebab itu nanti kalau untuk pom ini itu jauhkan dari uap-uap bensin, atau paling tidak ini harus betul-betul yakin rapat, nanti dikasih lem lagi supaya tidak bocor. Kalau bocor ya seperti dikorek itu ya, nanti bisa terbakar. Gitu ya. Jadi ini alat untuk nyambung dan memutus listrik, baik itu listrik yang aki atau listrik AC kan gitu ya. Jadi tekniknya gitu. Ini sama saja yang ini, yang 3 ini. Nah, ini yang deret nih. Ini berdiri sendiri-sendiri ini, dan ini berdiri sendiri-sendiri.
hubungannya ya sama. Kalau ini tadi ke sana, tengah mati, tengah itu induk kiri, induk kanan tidak ada hubungannya. Kalau geser-geser kanan, gini kanan, berarti yang nyambung adalah induk dan kiri. Nah, kalau kiri sana yang nyambung adalah induk dan kanan. Ini dan ini. Ya, ini dan ini atau ini dan ini. Ini dan ini tidak nyambung karena ini berdiri sendiri-sendiri. Nah, jadi kita manfaatkan dua saja ini untuk nyambung mutus, sini atau sini, kan gitu ya, atau ini atau sebelah sini saja, yang jelas salah satu rai gitu ya. Nah, kalau ingin menyambung misalnya saklar ini untuk hubungan adaptor dan misalnya aki, ya gampang. Jadi ini tengah, ini induk, ini nanti nyambungnya langsung ke positif, ini kabelnya panjang positif ini. Nah, ini nyambung tengah. Kemudian misalnya sebelah ini nanti dapat aki plus sana. Nah, yang sini dapat adaptor sana, adaptor plus. Jadi kalau posisi begini berarti yang hidup adaptor listrik sana. Nah, kalau digeser sana, ini adaptor mati, yang hidup dengan kiri ini yang aki. Jadi bisa untuk kalau ke sana adaptor, kalau ke sini mati, kalau ini aki ke sana tadi. Itu ya fungsinya itu. Nah, mengapa dua-dua ini kan banyak kegunaan, dua deret nih ya. Nah, kalau ingin kuat ya satu ini ya digabung, tengah dapat ini, tengah disolder, dikasih kabel, yang ujung kanan ini kasih kabel, yang ujung difungsikan menjadi tiga pin saja gitu ya. Jadi itu rekan-rekan fungsi dan kegunaan dari switch. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sehingga rekan-rekan tidak bingung masalah saklar ini gimana nyambungnya, bagaimana kekuatannya. Jadi tidak bisa kita itu sembarangan menggunakan saklar. Misalnya ada pom ini yang misalnya menggunakan 10 ampere atau pompanya misalnya 3 sampai 20 ampere, saklarnya kecil semacam ini. Nah, itu tidak bisa. Ya kobong ini nanti ya, langsung kobong, yang terbakar. Atau yang kecil-kecil model begini ya terbakar. Nah, paling tidak yang gede-gede ini ada yang ada tulisannya 15 ampere kali berapa begitu, atau 10 ampere gitu. Seperti ini gede ini juga ya. Itu. Kalau di kami di toko bara elektronik itu banyak saklar, model-model saklar. Dan biasanya ketika rekan-rekan membeli CPU atau modul lengkap pom ini itu biasanya sudah dirangkai, sudah dikasih saklar. Saklar ini kan selalu on off, ini selalu hidup tiap hari ini. Nanti ada tingkat kualitasnya. Kualitas yang baik itu mungkin lama rusaknya, harganya biasanya agak lebih mahal. Kalau yang harganya murah itu hanya dipakai berapa putus nyambung itu sudah di dalamnya sudah terbakar gitu ya. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oh ya, lupa tadi saya sebelum kita akhiri, tadi ingin saya menunjukkan yang pakai lampu. Yang pakai lampu tadi mana? Yang pakai lampu. Yang pakai lampu. 3 ini enggak pakai lampu. Ya, ini teman-teman ya. Nah, ini untuk khusus untuk ini cirinya ada soket yang kuning ini ya. Ini untuk listrik, untuk memutus kabel listrik PLN. Jadi kabel PLN itu kalau ke listrik itu kan ada kabel 2 atau ada positif negatif. Kita putus yang positif, salah satu kabel lah yang putus, nanti putus yang satu ditaruh sebelah sini, yang satunya pedotannya taruh sebelah sini. Untuk nyambung putus. Nyambung putus. Lah, ini yang yang kuning ini nanti dapat salah satu ini dapat kabel yang satu yang tidak diputus tadi. Nah, ini. Ya, ini.
supaya ini nyala. Jadi kalau on ini itu bisa ini on, ini ya on, ini ada titiknya nyala. Ini nanti ini nyambung sama ini dapat negatif sana yang lampu ini dapat kabel satu yang tidak diputus tadi ini ya, ini jadi ini nyala gitu ya. Jadi yang fungsi adalah hanya ini dan ini. Kalau lampu ini tidak difungsikan ya tidak apa-apa, tapi ini tidak nyala kan gitu. Oke, nanti bisa dicoba. Demikian sekali lagi atas perhatian rekan-rekan, dan hanya ini yang mungkin bisa saya infokan untuk kelancaran bisnis rekan-rekan. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, karena ini sifatnya hanya sederhana ya, pengetahuan sederhana, ini silakan rekan-rekan hubungi kami di Bara Elektronik ini, WA-nya itu, nomornya itu tertera ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.